Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik, meskipun berbeda warna dan bentuk tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Ayo mencoba, buatlah satu karya mozaik atau aplikasi. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil kertas warna-warni. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Perhatikan komposisi warna supaya menarik. Untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna, lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Lalu, bagaimana cara membuat karya mozaik dan kolase? Simaklah penjelasan berikut. Cara membuat karya mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil dan tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Sedangkan cara membuat karya aplikasi, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Dan yang terakhir adalah tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Masuwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ILS Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan India, Kaum Muda, Cahaya Timur, di Express, Pusara, Sedia Tomo, dan Medan Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indonesia Partij. Indonesia Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia.
Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Tugas kedua, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Tugas ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Dan tugas keempat, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Kata sulit adalah kata yang belum kalian mengerti maknanya. Untuk mencari maknanya atau artinya, kalian bisa menggunakan bantuan kamus. Contohnya adalah sebagai berikut. Selain contoh tersebut, kalian dapat menemukan kata-kata sulit lain dalam bacaan teks tersebut. Sedangkan gagasan pokok pada setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara contohnya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.